dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rizky Nur Anissa sebagai moderator, Nidia Aprianti sebagai presentator, saya Noveni Agilia sebagai presentator, dan saya Dwi Hazana sebagai narasumber. Dan kedua rekan kami, Sylvia Andini beserta Zafira Dewi Risnawati sebagai kameramen. Untuk mempersingkat waktu, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kelompok informatika, yaitu makalah komponen komputer yang berisikan 1 pendahuluan, 2 kajian teori, 3 pembahasan, dan 4 penutup. Pada narasumber, waktu dan tempat saya persilahkan. ya bab 1 pendahuluan, latar belakang. Komputer merupakan salah satu bukti tanda keberhasilan manusia dalam mengembangkan teknologi dan komunikasi. Di era perkembangan teknologi, komputer menjadi elemen yang sangat penting, bahkan dapat menentukan kemajuan bangsa. Pada zaman dulu, komputer hanya digunakan di negara-negara saja. Namun saat ini, komputer sudah dijadikan alat komunikasi utama masyarakat yang bersifat umum. Rumusan masalah: 1. Apa itu komputer? 2. Apa pengertian komponen komputer? 3. Apa saja komponen-komponen yang ada pada komputer? Batasan masalah: berdasarkan perumusan masalah yang ditentukan, batasan masalah terdiri 1. Area permasalahan yang diambil untuk penelitian adalah komputer dengan jenis komputer pribadi atau desktop. 2. Diagnosis kerusakan komputer terbatas pada perangkat keras atau hardware yang berpotensi mengalami kerusakan, yaitu keyboard, mouse, dan motherboard. 3. Tidak membahas secara mendalam kerusakan yang disebabkan oleh virus dan kerusakan lain yang berhubungan dengan software maupun sistem operasi. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Merancang bangun aplikasi diagnosis kerusakan komputer dan penanganannya untuk membantu pengguna mengetahui dan menangani kerusakan komputer. 2. Merancang bangun aplikasi diagnosis kerusakan komputer dan penanganannya agar dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Kerangka teori variabel atau variabel pertama. Dalam kerangka teori ini menyajikan materi mengenai dasar dari teori yang digunakan, definisi dan komponen-komponen serta objek penelitian untuk mempermudah membatasi masalah yang terkait dari fokus pertanyaan penelitian. Kemudian, agar masalah ini tidak melebar dan meluas, diperlukan fokus pada tema atau pertanyaan penelitian ini yang terbagi pada beberapa pokok subbab. Subbab tersebut yakni mengenai paradigma pembelajaran dan generasi Z beserta karakteristiknya itu sendiri. 3. Pembahasan kerangka teori variabel atau subvariabel kedua. Fungsi dan manfaat kedua dari penyusunan kerangka teori dalam penelitian adalah membantu menyatukan seluruh bagian penelitian tersebut. Maksudnya adalah dalam penelitian akan didapatkan banyak data dan perlu disusun, lalu ditarik kesimpulan. Kerangka teori membantu menyusun seluruh data yang saling berhubungan dan membantu merumuskan kesimpulan, sehingga memudahkan peneliti dalam penyusunan laporan penelitian dan juga mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian: dalam penelitian eksperimental ini, penelitian melakukan protes sebelum subjek mendapatkan layanan serta post-tes terhadap subjek sesudah mendapat layanan berupa layanan konseling, kelompok dengan teknik klien dan red terapi. Materi pre-tes dan post-tes mencakup tes sikap terhadap ketaatan tata tertib di sekolah. Untuk lebih jelasnya akan kami sampaikan hasil penelitian mulai dari gambaran responden sebelumnya layanan, gambaran responden sesudah layanan, dan pembahasan. Komponen pada komputer. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang menghasilkan proses kerja sangat cepat dengan menerima input digital dan menghasilkan output yang dapat di dalam sebuah komputer. Piranti elektronik pada komputer biasanya disebut dengan perangkat keras komputer. Hardware secara garis besar komponen komputer terbagi menjadi 3, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pengguna firmware. Semua perangkat ini saling bersinergi satu sama lainnya. Jadi perangkat lunak keras hardware yang bekerja tanpa perangkat lunak atau software
ataupun penggunaannya sendiri brainware. Maka kinerja dari perangkat keras tadi tidak berarti apa-apa. Karena komponen utama dalam komputer ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang terakhir adalah 4 prinsip Roto. Kesimpulan, definisi komputer berasal dari bahasa Latin komputer yang mengandung arti menghitung. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusia atau brainware, perangkat lunak atau software, sel instruksi set, dan perangkat keras atau hardware. Komponen-komponen dalam sistem komputer tersebut terbagi menjadi 3 yang tidak terpisahkan, yaitu 1. Hardware atau perangkat keras terdiri dari processing device, input device, output device, dan stroke device. 2. Software atau perangkat lunak terdiri dari operating system, application program, dan hardware program. 3. Brainware atau orang yang mengoperasikan komputer. Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, mempercepat pekerjaan manusia. Saran, kita harus mempelajari perkembangan teknologi yang ada seperti komputer agar kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Di presentasi tadi ada kesimpulan menarik bahwa ada plus dan minusnya dari komponen komputer. Kami membuka kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut. Silakan apakah ada yang mau bertanya? Jika ingin bertanya, dimohon berdiri dan acungkan tangan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zahdia Novitasari dari kelompok 3. Apa perbedaan antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi? Terima kasih. Oke, saya terima pertanyaan Anda. Saya kembalikan lagi kepada narasumber untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Novi. Jadi perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan dan berkomunikasi dengan perangkat keras komputer. Ini menyediakan platform untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak tujuan khusus yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan tugas tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Karena di kelompok kami semua perempuan, jadi kami tidak meminta maaf. Karena perempuan selalu benar dan laki-laki yang selalu salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, amat dekat tuh.